Selamat datang kembali di ATTL Bola. Seperti biasa, hari ini squad ATTL lengkap. Ada gue Adit, ada Fahri, Halo. ada Birthday Boy. Dodi, Halo. dan ada Kemal. Halo. Oke, langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, hampir gue lupa. Mau remind lagi buat teman-teman semua, ATTL ini bisa diikutin juga di Instagram. Biar update dengan postingan baru ATTL, itu ada di @alongthetouchline. Dan juga ada YouTube-nya, karena podcastnya ini juga ada dalam bentuk video podcast buat teman-teman semua. Itu bisa dilihat di Touchline Network. Jadi bisa di-follow Instagram-nya dan subscribe YouTube-nya. Langsung aja. Cuman sebelum masuk topik, gue update dikit kali ya terkait dengan Liga-Liga Eropa yang udah mulai jalan. Ada Bundesliga. Bundesliga itu yang notable, Leipzig menang lawan Hoffenheim 2-0. Dortmund menang lawan Düsseldorf 1-0. Munchen lawan Mönchengladbach menang 1-0, sama Schalke itu imbang 1-1 lawan Leverkusen. Kalau misalkan lihat dari standing-nya sih, Munchen satu game lagi menang ya. Itu Munchen juara lah anjir itu. Rabu dini hari kalau nggak salah ketemu Werder Bremen. Jadi ya udah bisa dipastikan kali ya kurang lebihnya. Terus kita geser ke La Liga. Barca menang 4-0, Madrid lawan Eibar menang 3-1. Yang menariknya La Liga nih tiap hari ada game, jar setoran kayaknya. Terus kita geser lagi. Nggak ditumpuk kayaknya. Coppa Italia. Juve lawan Milan 0-0. Sesuai agregat, Juve yang lolos ke final. Sama Inter Napoli 1-1. Sesuai agregat juga Napoli yang masuk ke final. Jadi akhirnya gagal lagi kedua tim kota Milan ini untuk mencapai ke final sebuah kejuaraan. Terus Sabar Don. Iya nih. Iya, 3 bulan libur, datang seri doang anjir. Iya. Sama away goal lagi. Belum panas itu kaki pada belum panas. Dan yang kita tunggu-tunggu semua, Premier League akhirnya balik lagi. Yang seru itu ada United lawan Hotspur, terus Derby Merseyside, Everton Liverpool, sama yang terakhir menurut gue ini yang lumayan menarik sih, City lawan Arsenal. Gitu. Wah, City Arsenal. Ini kalau Arsenal menang, Liverpool menang, udah selesai, juara udah. Gitu. Ya, kita berharap semoga Arteta bisa ngalahin. Nah, nih City Arsenal sebenarnya menarik nih untuk kita bahas. Mari kita bahas City Arsenal. Cuman gue nggak mau ngebahas mengenai performance timnya lah, karena ya udahlah itu udah bisa dilihat di tables, di live score dan segala macamnya. Cuman gue pengen lihat dari sisi pelatih nih, background Adit, Jamet udah oleh, background gue udah Benitez, backgroundnya Kemal, Widodo. Jadi kita sekarang coba bahas dari sisi Widodo siapa? Salah nih Bima Sakti. Widodo Sakti. Nah, tolong PSSI lihat ini. Maafkan PSSI. Nah, jadi apa ya yang paling gue bahas, misalkan nih Pep versus Arteta. Nah, Arteta sendiri kan tahun lalu tuh masih jadi asistennya Pep. 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah, dia akhirnya tahun ini mencoba untuk challenge baru untuk menukangi Arsenal yang notabene adalah ex-klubnya dia juga. Nah, yang pengen gue highlight sebenarnya di sini, gue pengen coba lihat kenapa ya ini banyak banget top tim Liga-Liga Eropa itu udah banyak dilatih sama ex pemain. Oke lah mas, emang ada ex pemain yang dulu mungkin nggak terlalu terkenal, nggak terlalu bagus, atau mungkin ada yang bagus. Cuman yang gue pengen kerucutan lagi nih, posisinya dulu nih dia nih pas lagi jadi pemain gitu. Let's say misalkan nih Pep Arteta dulunya gelandang kan gitu. Terus di Itali ada Conte, sama kemarin Napoli juga Gattuso gitu. Nah, terlepas dan masih banyak lagi yang pelatih dulu yang mungkin dulunya adalah gelandang terus sekarang jadi pemain pelatih hebat. Contoh yang paling dulu banget tuh Deschamps yang juara sama Prancis di 98, terus jadi juara Liga Champions bareng Marseille gitu. Tuh kayak gue ngeliat fenomena si midfielder sini jadi pelatih tuh makin kesini makin banyak ya gitu. Belum lagi Lampard sama Gerrard udah mulai mengikuti lah. Lampard tuh udah di Chelsea, Gerrard juga masih di Liga Skotlandia. Kenapa ya? Maksud gue ada yang pernah ngebahas nggak sih mengenai kenapa sih midfielders banyak banget yang
jadi pelatih kayaknya lebih oke gitu dibandingin pemain-pemain posisi lain kayak misalkan kiper. Gue nggak pernah tahu ada pelatih yang dulunya kiper. Siapa? Dino Zoff. Bagus nggak tapi? Bagus sih. Nggak Dino terlalu. Zoff. Tapi kayaknya sebelum zaman kita sih ini jauh banget sih dia. Zaman modern kayaknya nggak ada deh. Ya kan? Zaman Pelatih modern kiper, nggak ada. kalau kiper mah mentok di pelatih kiper sih. Iya, Karena dia biasanya sih gitu. Kayaknya gitu. Tidak Back, terlalu banyak ngerti taktikal. back juga. Tapi kalau gelandang, maksudnya kenapa gelandang ya? Ini gue berdasarkan sotoy-sotoyan aja sih. Mungkin karena gue juga kalau main bola sukanya kan di gelandang ya. Terus gue banyak menyukai pemain yang tipikal gelandang. Mungkin tuh karena secara permainan itu gelandang itu kan sentralnya kan. Dia yang bantu bertahan, dia yang bantu menyerang gitu. Jadi ketika dia berada di posisi pinggir lapangan gitu untuk melihat sebuah permainan akan lebih bagus gitu untuk meramu taktik si timnya sih. Ditambah dengan pengalaman dia berkali-kali dipegang pelatih manapun gitu kan. Mungkin sih lebih karena itu sih, lebih karena peran gelandang tuh lebih ini kali karena mereka di tengah-tengah, ke depan iya, ke gitu. belakang iya, kiri kanan iya, jadi kayak lebih kontrol. Secara visi bertahan dan menyerangnya lengkap gitu. Beda lah kalau sama striker atau back doang sih. Yang masih aktif Pak Ari mungkin mau nambahin kali sebagai gelandang flamboyan. Gelandang flamboyan. Gelandangan gue mah kalau main bola. Harusnya gue nggak tahu sih. Ya mungkin ada benernya juga sih. Tapi kalau gue sendiri melihatnya lebih ke faktor luck aja sih. Emang beberapa pemain yang beberapa pemain tengah ini yang kebetulan jadi akhirnya gantong sepatu dan jadi pelatih, ya dapat timnya not bad lah gitu. Startingnya juga Pep Guardiola startnya dari bisa dibilang ya di tim senior kan di Barca. Ya udah mau ngapain lagi gitu. Zidane Madrid ya lah. Ya udah gitu loh. Apalagi sih gitu yang dicari gitu. Coba lo megang Everton gitu misalnya terus tiba-tiba Everton juara gitu. Ya itu gue baru angkat jempol sih. Tapi kalau misalnya yang gue lihat mau dia pemain tengah pun, mau dia mau pemain depan, mau pemain belakang, kalau misalnya emang dapat awal timnya lagi beruntung nih, hitungannya dapetnya Madrid, dapetnya Barca, dapetnya Chelsea gitu, ya standar lah dari gue mah gitu aja sih. Oh maksud gue ya dia belum terbukti kayak macam junjungan gue nih kan Sir Alex yang membawa dari keterpurukannya United menjadi the best team in England gitu kan. Belum ada yang kayak gitu. Ini Gimana? Bapak Jamit? Ini nyusul nih. Nah, itu ya jelas. Ole. Nah, ini Ole juga kan dia bukan midfielder tapi striker. Kita lihat aja nih gimana dia ngebawa MU. Karena nggak banyak loh striker ex striker yang jadi pelatih. Dulu gue kayak Owen kagak jadi. Gue kira bakal jadi ini jadi pandit. Tapi si Ole itu kan sebelumnya di Malmo juga oke loh sebenarnya. Oke. Molde, bukan Iya, Malmo. maksud gue Molde. Molde. Iya, Molde ya. Malmo Di Molde sih, juga ya, maksud gue di Liga Norwegia itu awal tahu gue, maksudnya Ole itu adalah salah satu pemain MU yang gue respect lah. Jadi gue lumayan ngikutin dia gitu. Setelah dia pensiun, dia langsung jadi pelatih di Molde. Dan oke gitu, makanya begitu dia masuk MU, gue pikir punya potensi juga nih. Walaupun di Cardiff sebelumnya juga hancur-hancuran ya. Iya, zong banget di Cardiff. Perlu diingat ya, Molde deh, liganya Molde perlu nih, diingat ya. Liga Inggris nih. Liganya nih, ini Liga Inggris nih, ya kan, sama Norway, deket sih dari negaranya, cuma ya tolonglah, ya kan. Cuman ya, gimana, Matt? Kalau misalkan gue pengen nyambung dari apa yang Dondi bilang sih gitu kan, maksudnya terlepas dari posisinya apa yang menarik tuh kayak misalnya kayak Arteta, Lampard, bahkan Gerrard lah bisa dibilang gitu kan. Bisa dibilang kan masuk dunia kepelatihan relatif baru lah ya gitu kan. Cuman sebagai penikmat bola gitu, gue akan bilang kan bisa dibilang ketiga nama tersebut kan nama top nih, nama gede gitu. Dan sejauh ini menurut gue apa yang mereka jalanin itu udah oke gitu. Jangan ngomong gelar dulu deh gitu kan, zaman sekarang kan perebutan gelar kan kayak susah banget gitu. Cuman dari masing-masing
yang datang ke tim masing-masing tuh kelihatan ada apa ya, kayak ada nilai, ada misi yang dibawa gitu loh, yang ke-translate dari baik dari permainan tim maupun juga akhirnya ke outputnya kan. Kayak misalkan Lampard di Chelsea kan jelas banget tuh dia pengen bawa main Chelsea kayak gimana, dan akhirnya jelas. Dan nggak apa, mungkin ada faktor ini juga sih, mungkin kalau Lampard ada faktor dia nggak boleh beli pemain kali ya, akhirnya mau nggak mau memanfaatkan apa yang dia punya, dan akhirnya ya inilah yang ada gitu. Terus sama ini sih, kalau misalkan kayak Gerrard kan bisa dibilang mungkin agak mirip sama Ole kali ya kasusnya. Maksudnya lihat lagi liganya gitu. Tapi terlepas dari liganya apa, ya namanya jadi seorang manajer tuh kan nggak gampang kan ya. Lu harus megang keseluruhan tim gimana, teknis non teknis, dan ya Gerrard di liganya dia ya terbukti jelas gitu. Belum juara juga tapi Matt, itu emang masih belum juara tapi secara ini apa si Rangers tuh udah bisa jadi pesaing beratnya Celtic lagi sekarang ini setelah degradasi kan. Celticnya udah mulai dikejar lah. Nah itu liga kan emang cuma liga 2 yang main. Iya, Celtic Rangers dulu. Iya, itu liga cuma 2 tapi gini, yang maksud gue kan si Farid tadi ngomong ini ada faktor luck ya, kenapa bisa jadi emang kedapatan tim yang bagus. Tapi kan banyak juga gitu, udah tim bagus dikasih pelatih pun nggak jalan gitu. Jadi maksud gue keberhasilan tim itu nggak cuma faktor luck, timnya udah bagus, pelatih tinggal pakai. Tim udah bagus, kalau pelatihnya nggak bisa pakai juga balik lagi ke kecerdasan pelatih. Siapa contohnya? Contohnya pemain. Enggak, iya itu. Tapi kan itu kan kita nggak ngomongin bukan pemain ya. Iya. Gue baca ini sih soal si Gary Neville ya. Gary Neville tuh kenapa dia nggak terlalu sukses di Valencia, padahal dia kan sebelumnya pandit gitu. Dia bisa komentar ini itu. Satu hal mendasar sih, dia nggak menguasai sepak bola Spanyol. Jadi dia nggak bisa paksain gaya Inggris selama dia bermain buat dipakai di Spanyol. Itu gue juga penasaran sih. Itu kan balik lagi ke sebuah kecerdasan kalau menurut Spanyol ya. Ngelihat situasi. Nggak coba ke Liga Inggris ya? Gitu, udah di situ udah keburu jelek lah namanya. Di Inggris nggak ada yang ya udahlah, gua mending ngebacot aja lah gitu. Nggak ada tuntutan. Anda udah tahu si Neville gagal. Tahu tempat. Terus masih ada Moyes juga ke Spanyol, cuy. Itu udah aneh banget sih menurut gua. Neville gagal, terus Moyes juga Spanyol gitu. Mau apa? Ya, tahu sih. Cuma maksud gue Moyes mungkin lebih karena experience-nya mereka dia juga udah lumayan banyak juga gitu. Beda sama Neville yang baru banget kan. Paling kalau misalkan lanjutin dikit gitu, kan bahasannya panjang nih, seru nih gitu. Gue ngeliat kalau misalkan kita bahas yang pemain top nih dan jadi pelatih bagus dulu, asik kali ya gitu kan, jadi biar lebih terarah nih. Siapa ya? Zidane. Itu mah udah kelanjur. Ada CR, kalau nggak ada CR mah nggak jadi apa-apa kali. Dan Madrid ya coba tiba dia main ke Granada, gak buka juara dia. Ya kalau lu mau ngomongin biar sebuah pelatih yang kelihatan buat kualitasnya ya. Yang gue bisa ambil contoh sih Diego Simeone sih. Wah, itu gue salut sih sama Simeone asli. Maksudnya dia ada role yang bisa kita bahas nih soal Diego Simeone gimana. Gue tuh juga pengen ngangkat nama Simeone. Cuman apakah Simeone itu seorang pemain tanda kutip top ya gitu kan? Karena wah, dia top banget buat gue, Matt. Maksud gue top ya? Itu dia pasti Inter terus Lazio. Dia di Lazio juga Scudetto. Mantep, Matt, dia. Pasti. Iya. Gue satu-satunya yang gue ingat tentang Diego Simeone cuma bikin Beckham kartu merah. Gue cuma Beckham doang, bener. Iya. Gue hidup di masa itu. Bandingin seorang Zinedine Zidane gitu kan, yang jelas siapa yang nggak tahu gitu. Simeone itu ya agak jauh gitu, cuman ya bolehlah gitu. Karakternya sih gue suka sih. Maksudnya karakter dia di lapangan waktu dia main sama dia di pelatih tuh buset gila. Bener kayak iya, dan untuk sekelas Atletico ya bukannya merendahkan. Oh, tapi Atletico kan tembus Euroleague 2 kali, menang Champions League final 2 kali. Cuman gue jadi ingat sesuatu. Dua-duanya. Maksudnya kan kita tahu La Liga itu kan Liga 2 tim ya gitu kan. Simeone sempat mematahkan itu gitu. Itu satu yang harus baru inget tuh gitu. Iya. Respect. Sama ini kalau misalkan dengan tim apa adanya. Kalau misalkan ngomongin pemain top, pelatih top,
ada 2 nama sih gue ingatnya. Satu tadi Doni udah sebut, Didier Deschamps. Maksudnya dari sisi accolades-nya tuh setahu gue cuma 3 orang gitu yang berhasil mencapai ini. Dia juara dunia sebagai pemain dan pelatih. Oh, Ya kan? Deschamps 98. juara champion. Juara Liga 2 Piala Dunia Iya, Piala Dunia sama sebagai champion. pemain dan pelatih. Oh, sama kayak Beckenbauer berarti. Nah, Beckenbauer itu cuma iya. Deschamps, Beckenbauer, sama satu gue jujur nggak tahu sih ya, Mario Zagallo. Oh, Oh, itu anjir. Fafa Zagallo gue Zagallo. sebagai karena bukan. Itu Itu back Persija pemain. dulu dong. Oh, beda Iya, ya. Persija. Oh, Mario Zagallo sebagai pemain sih gue nggak terlalu ngikutin ya, cuman kan di Zagallo tuh kan Nah, pas itu gue nggak tahu. 98 dia juara 94. Iya, 94 ingat gue. 94 yang penalti lawan Itali. Anjir, Gitu, 94 jadi- gue mana boleh Dia juara di nonton situ. bola sama babe gue cuy. Sebatas Bro. pengetahuan awam gue, maksudnya kan apa namanya dari sisi global kan kejuaraan paling tinggi kan Piala Dunia gitu kan. Kalau misalkan lo bisa menang itu sebagai pelatih dan pemain kan ya bisa dibilang sebuah achievement yang itu tadi sepanjang hidup tuh cuman ada 3 orang gitu kan. Nah kalau misalkan di compare lagi ada lagi nggak sih yang masuk dalam kategori itu pemain top, pelatih top dan bisa dibilang gelar dia baik dari sisi pemain maupun sebagai pelatih itu banyak gitu. Ada lagi nggak sih? Yang paling ketara sih Zidane sih menurut gue. Siapa lagi? Iya, kalau dibilang ketara sih Iya. Zidane sih. Pep juga dulu sebagai pemain kan gelarnya nggak banyak. Iya. Ya Pep nggak banyak kan ya zamannya juara Pep ya? Pep tuh jadi pemain Zamannya Pep di Barca nggak ini ya? Kagak, nggak terlalu. Barkanya nggak belum mau- naik. Barkanya belum naik. Cuman ya waktu itu kan Oh. sama si Bobby Robson tuh lumayan memang, tapi nggak segitunya banget lah. Barca nggak terlalu mendominasi zamannya Ronaldinho, Messi. Iya. Ada satu sebenarnya. Tapi kalau menurut gua, kalau Nah, gimana, kalau Bang? tadi kan Jamet berkacanya dari pencapaian di negara ya di Piala Dunia. Kalau lu tadi nanya ada nggak nama lain, dari tadi yang kepikiran di gua sih Ancelotti sih. Ya. Ancelotti itu ya gua karena ngikutin Juve udah lama juga sih. Jadi begitu Ancelotti megang Juve, gua juga langsung lumayan banyak nyari tahu tentang dia. Sebagai pemain dia tuh juara Serie A 3 apa 4 gitu, 3 kalau nggak salah. Ancelotti ya. Ancelotti Iya. itu sebagai Walaupun sebagai manajer cuma satu sih Ancelotti kali ya, sebagai cuma pemain. maksud gua 3 kali. 1 kali di Roma, Iya, 2 kali total, di Milan. itu Carlo Ancelotti. lumayan banyak dan dia gelandang bertahan kan ya? Ya, Ya, makanya DM. banyak yang bertahan kan. Iya, DM kan. Sebenarnya ada satu nama Ya lagi kan, tapi yang gue expect Siapa? salah satu dari Kemal atau Doni sebut. Karena pas gue lihat, ini Douglas. ini gila sih. Ini Dalglish. Gila banget ternyata. Rekor Oh. dia baik sebagai pemain. maupun Tapi sebenarnya pelatih ya. pas pelatih juga dia nggak terlalu cuman awal-awal doang dia habis pensiun, terus pelatih juara Liga Inggris udah habis Ya. itu nggak terlalu megang Pas lagi. juga Ketelan sama ini siapa? Sir Alex itu masa-masanya dia itu. Jadi kayak Nah. udah nggak terlalu. Ya kan, gue sebagai pemain kan kita sama-sama tahu lah, ya kan nama besar Kenny Dalglish gitu kan. Cuman kalau buat dia sebagai pelatih, jujur karena kan gue sendiri baru ngikutin bola kan 2000-an ya, yang dimana bisa dibilang itu masa dimana dia sebagai pelatih nggak aktif banget kan, sampai akhirnya dia balik lagi ke Liverpool. Gue lupa tuh tahun berapa tuh, 2010 apa ya? Apa 2011. Ya kan? Cuman ternyata setelah dia lihat lagi gitu, bagus banget. Enggak lah ya, tapi menurut gue ini untuk ukuran pemain top yang jadi pelatih, dia berhasil gitu. Nah kan, dia juara, waktu itu namanya belum Premier League ya, masih Football League First Division. Dia juara 3 kali kan, 85-86, 87-88, sama 89-90. Dan satu yang gue bisa dibilang baru ngeh lah ya gitu kan, bahwa Kenny Dalglish lah yang ngebawa Blackburn Rovers juara Premier League tahun 1995 sebagai pemain. sebagai pemain pelatih. pelatih. Dia main Pemain pelatih itu statusnya. Oh, Itu Blackburn-nya masih Alan Shearer lagi. Tahun terakhirnya Alan Shearer. SAS. Terus itu juaranya benar-benar di laga terakhir. MU-nya nggak menang. Seneng banget itu sih. Dalglish. Bahas yang lain lah. Bahas ini kali ya. Tadi kan udah bagus-bagus nih. Apa ya? Kayaknya kalau bagus banyak yang pasti dibahas. Tadi udah Simeone, Flop aja lah.
Apa ya yang flop ya? Diego dibilang Armando flop? Maradona. Anjir Flop itu tuh. Udah. Itu flop. sakit Udah. sih. Itu Itu sakit titik sih. mati tuh, palu terakhir di peti mati tuh. Nah itu dia tuh, jeber. Udah, kelar. Cuma menang Pakai linting kontroversi lagi di doang, pinggir cuy. lapangan. Tapi Semar. kalau flop jujur ya, Giggs menurut gue flop loh. Oh ya? Pas dia megang MU setelah David Ya Moyes. itu makanya 4 game menurut doang, gua kan? gua bilang flop sih enggak juga. Cuman emang karena itu Lu masa mulai dari 4 game langsung lu bilang flop sih? Ih, sampel Iya. size kecil banget. Enggak itu kalau gue ngeliatnya dari sisi permainannya sih. Dari sisi permainannya enggak berubah gitu loh. Bener-bener enggak berubah kayak apa ya yang Moyes bawa terus sama yang dia lanjutin sama aja gitu. Jadi ya menurut gue ini flop, enggak worth lah gitu. Lagian kalau bisa dia ternyata dalam 4 game dia bikin pemain MU ngacang semua, gue yakin nggak ada tuh Louis van Gaal itu. Belum sih. Gua itu kayak Kemal bilang gitu kan. Kalau sih Sampel gue size-nya lebih ke kecil banget. karena iya dan dia waktu itu masuknya di saat lagi ini banget kan, pasti pressure-nya ini banget lah gantiin Moyes terus langsung kayak gitu kan, emang mungkin salah sih karena itu loh maksudnya banyak banget artikel-artikel yang bilang bahwa ya harusnya tuh mereka startnya yang kayak macam-macam kayak Giggs itu emang harusnya startnya jangan langsung ke MU banget, makanya Gerrard nih ya karena gue cuma tahu Gerrard kayak Lampard pun juga sebenarnya dia sekarang tiba-tiba di Chelsea emang karena ya itu tadi faktor mungkin lagi nggak bisa transfer dan pelatihnya juga lagi yang available juga nggak banyak. Terus ya udah, tapi kan Lampard juga sebenarnya sebelumnya dari Derby County, jadi emang dia nge-build skillnya dulu tuh ya dari tim-tim yang biasa, nggak terlalu banyak exposure-nya juga dari sisi medianya, jadi lebih fokus. Tapi dia nggak lama loh di Derby tuh. Nggak, setahun doang. Tahun doang kan cukup. Nih John Terry nih yang lagi bareng Aston Villa nih, nggak tahu dia kapan jadi pelatih utama. Kalau dulu Lampard kan. Mulai Wayne Rooney jelas anjir, player coach. Ini juga menarik nih kan. Tadi yang flop siapa lagi ya? Yang flop siapa lagi yang sekelas Maradona terus tapi jadi pelatih nggak bagus. Pele pernah ngelatih Gennaro Gattuso. Gattuso tuh tapi dibilang average dia, tapi kan Gattuso kan sebenarnya emang ya nggak yang seheboh Maradona sebagai pemain juga kan. Tapi menurut gue nih Gattuso masih harus dibuktikan lah. Terus dia ngegantiin si Ancelotti. Flop anjir, flop lah, udah flop itu mah. Pipo Inzaghi flop. Ini ya, gue kalau ngeliat Maradona flop ya. Pipo Inzaghi flop, udah. Sekarang Pipo buset jadi Benevento udah siap-siap naik Serie A dia. Iya. Yo besok juga udah turun lagi, Don. Galem aja. Gak lama nasibnya. Cuma kalau misalkan ngomong nama gede, satu hal yang perlu dikuasain pelatih ya. Mau dia itu pemain top apa bukan, sebenarnya communication skill nggak sih? Lu sebagai pemain kan lu punya skill, lu tinggal keluarin di lapangan lu mau ngapain kan. Tapi kalau lu jadi manajer, lu tuh harus ngatur 20 pemain di dalam squad nih. Belum lu ngatur menu latihan, lu nge-assign coach-nya suruh latihannya apa secara umum kayak gimana. Lu harus monitor kondisi fisik, itu sih kalau menurut gua. Nggak semua pemain punya kapasitas itu sebagai pelatih. Makanya seorang Paul Scholes nggak bisa jadi pelatih. Ngomong aja nggak bisa. Iya, mungkin. Dan ada dua tipikal pelatih juga. Ada yang jago taktikalnya, sama ada yang jago dari sisi motivasionalnya juga. Iya. Gue pengen nambahin lagi nih. Salah satu itu aja sih. Nama gede yang berarti motivasional sih. Nama gede yang flop. Marco van Basten. Si Benitez itu terkenal magician taktikalnya banyak, tapi dia sama Gerrard setelah dia keluar dari Liverpool nggak pernah ada ngobrol-ngobrol lagi loh. Maksud gue dia secara interpersonalnya juga nggak terlalu aja dia gitu sama pemainnya, jago taktikal doang. Ya. Jose Mourinho style. Makanya setelah Jose Mourinho cabut, kalau menurut lu kenapa Mourinho dulu bagus sekarang turun? Ya menurut gue sih dia kurang belajar aja sih, nggak ngerubah pola pikirnya dia. Jadi sepak bola makin modern mainnya, dia masih gitu aja cuy mainnya, masih terpaut dia nyangkut kepada di 2010.
Nah, defense wins title dia masih nyangkut di situ. Terjebak Nah, nostalgia dia. Kalau gitu kenapa si Ferguson di sekian dekade bisa tetap survive dan sukses gitu? Dia bayar, Pak. Itu. Bayar ke FA, Pak, itu, Pak. Gila sih itu Ferguson aneh banget 20 tahun Agak. gitu. Kata kuncinya Enggak, sih itu kalau Sir Alex ini sih gue ngeliatnya apa namanya. Dua. Satu, management skill. nah itu. Yang kedua sama ini, dia tuh pinter milih asisten manajer. Karena kalau misalkan diperhatiin, gaya mainnya itu kan akan bergeser sesuai dengan asisten manajer yang dia pegang kan. Iya. Oh, Menarik dia tuh, tinggal Mat. nuruin asisten manajernya aja ya? Iya. Menarik tuh, Mat. Minggu depan Ini kita zaman- bahas assistant manager lah. Zaman McLaren, terus geser ke Carlos Queiroz kan gaya mainnya geser banget. Pas terakhir Mike Phelan juga udah beda lagi mainnya. Lebih konservatif gitu sih Lebih mainnya. out of date lagi tuh. Iya. Kayak ya udahlah, kita udah nggak ada Ronaldo, ya udah gitu. Masa-masa kelam. Masa-masa kelam aja masih juara loh ya. Hmm. Tapi Balik lagi kau. Apa? tapi ya, kalau gue ya, menurut gue apa ya, jadi pelatih itu berat sih. Ya Biko, gue setuju sama tadi Kemal bilang pelatih itu berat. Terus juga secara communication skill harus ini. Makanya nggak semua pemain bisa sih. Even pemain top ya. Dan menurut gue kayak tipikal kayak, gue nggak tahu nih menurut kalian gimana nih. Cristiano Ronaldo, Messi Oh jadi enggak, pelatih. enggak sih menurut gue. Ronaldo masih bisa. Kalau Messi menurut gue Cristiano masih mungkin sih. Ada apa ya? Kayak ada ego ke arah sana sih. Messi Messi enggak kayaknya deh. Messi enggak ya. Tapi iya sih. Messi mungkin Tapi kayak jadi egois Zanetti. cuy. Iya, Egois cuy. egoisnya. Tapi kalau udah terbukti dia di pinggir lapangan waktu kapan tuh? Kayak Oh udah iya, nggak. pas Portugal Euro. Mantep tuh. Cocok dia. Kalau CR bakal kayak Beckham lah, ngerti saja. Iya. Messi mah. Kayak Zanetti Tapi jadi presiden langsung. kalau Beckham menurut gue dia nggak bisa jadi pelatih karena faktor suaranya sih cuy. Nah, itu gue setuju tuh. Nggak bakal didengerin cuy. Gue yakin sama pemainnya. Suaranya aneh banget, black banget sumpah. Lembut ya, lembut. Maha adil. Iya. Allah maha adil emang. Bini Cuman- cakep ya kan, main bola jago, muka ganteng, suaranya gitu. Cuman gue pengen ini lagi kali ya, apa namanya. Kayak rewind sedikit ke obrolan awal nih ya kan. City Arsenal nih. Pep lawan Arteta. Ya, kira-kira gimana nih? Gue berharap Arteta menang sih. Gue berharap Arteta menang. Lo kan ada udang di baling bakwan nih. Iya. Arteta. Bentar. Coba Misalkan Arsenal menang, Liverpool menang, udah pasti juara nggak sih? Iya, satu game. pasti. Udah Satu pasti. game lagi mal. Enggak ya benar. Kalau City kalah, Juara. menang juara ya benar. Iya kan? Iya. Kalau menurut gue sih mainnya masih di berat. kandang siapa, Mer? Kalah pengalaman. Sekarang udah di kandang udah nggak ada ininya lagi, Pak. Udah ada Cuman penontonnya. kalau gue nggak salah inget nih, jadi kan Arsenal tuh kan ketemu City. Abis itu Arsenal ketemu Liverpool juga. Gitu. Jadi kayaknya bakal ada ini nih harga diri gitu. Jangan sampai Liverpool juara di kandang gue. Ngaruh Don. Mau stadion kagak ada rumputnya ngaruh Don. Ada rumput. Ini kan ada penonton. Ngaruh. Ada rumput. Agak kalau main di Etihad rumputnya bagus, kalau di Emirates rumput gajah beda pasti cara mainnya. Ya itu. Cuman maksud gue pengen lihat si Arteta nih. Apa ya? Menarik sih. Maksudnya dia sebagai pemain juga average doang. Ya maksudnya nggak yang outstanding banget kayak Kakak atau apa sebagai midfielder. Tapi sekarang dia jadi pelatih. Nah, mantap sih dengan generasinya si Arteta jadi pelatih ini. Gue berharap makin banyak lah pelatih-pelatih generasi Arteta yang kan ini berarti generasi di bawahnya si Pep lah ya. Terus secara umur angkatannya, ya ini Arteta udah mulai start sih, udah mulai menukangi Arsenal. Ya, bagus lah. Kalau gue Arteta tuh selevel sama siapa, Matt? Biasa jadi pelatih Stoke City, Matt. Ya ini Tony Pulis. Iya. Tony Pulis tuh levelannya sama menurut gue tuh. Dia akan ada di situ sih menurut gue. Tony Pulis. Iya, jadi antar nih habis dari Arsenal kan gagal nih kan. West Brom, Stoke City, gitu-gitu aja terus sudah. Iya sih. Cuman gue pengen nyambungin kata Dodi barusan sih. Maksudnya gue jadi mikir, kenapa kalau misalkan diperhatikan sekarang banyak ini nih, apa namanya, pemain-pemain baru pensiun, kayak misalkan let's say, umur tuh kayak 34, 35, yang dimana kalau misalkan sebenarnya tua banget, enggak. Tapi akhirnya trennya mulai banyak nih,
pelatih-pelatih di umur segitu. Padahal nggak sih, emang gara-gara stok pelatih itu juga nggak banyak gitu loh. Karena kebanyakan pelatih itu yang itu aja sampai di titiknya di mana ada gap yang jauh gitu loh. Antara misalkan pelatih umur 50-60 tuh banyak. Cuman kayak yang 45-an, 40 tuh sedikit. Jadi Iya, akhirnya makanya. Jadi banyak pemain-pemain yang baru pensiun itu langsung naik jadi pelatih gitu. Iya, karena kan ibaratnya di Liga Inggris sendiri udah bosan lah cuy. Lu tiba-tiba masuknya lagi Sam Allardyce, masuk lagi Tony Pulis, masuk lagi siapa tuh? Steve McLaren. Bukan, aduh pelatihnya. Ini, dulu tuh Harry Redknapp, terus... Tapi itu, emang udah saatnya pemain-pemain. lagi kan? Iya, udah masuk ke yang tengah bawah Liga Inggris yang pelatihnya muter-muter doang. Mark Hughes. Itu dulu pelatih City loh, coba. Pelatihnya West Ham dulu yang... Kalau menurut gue sih, Matt, kenapa pelatih muda banyak naik down ngikutin gaya juga nggak sih? Pelatih lama udah pada nggak bisa. Nah, itu gue setuju juga tuh. Nggak bisa. Atau, ya itu sih, faktornya kayak udah nggak bisa ngikutin lagi. Out of date kan ilmunya. Makin tua kan maksud gue, belajarnya makin susah. Kalau pemain pelatih muda juga mungkin dia kan masih baru pensiun ya, jadi ya masih inget-inget lah kemarin mainnya kayak gimana sih, maksudnya trennya juga masih belum begitu jauh. Cuma kalau misalnya kayak macam Sam Allardyce gitu, Harry Redknapp deh, kan dia udah kagak ngelatih kan, terus begitu dipanggil lagi nih, kayak terus balik lagi cuy, yakin gue. Asli. Peter Crouch tuh kalau bisa suruh main lagi sama dia. Sama Jermaine Defoe. Segitu dulu kali ya buat hari ini. Lumayan panjang juga. Jadi paling sih harapannya, karena obrolan ini cukup positif sih buat gue. Kayak harapannya adalah banyak pelatih-pelatih muda, tanda kutip muda ya, gitu kan, kayak baru pensiun, langsung mau ngejar karir sebagai pelatih, terus ya akhirnya sepak bola berkembang juga kan. Buat kita sebagai penikmat bola juga nontonnya lebih enak gitu. Iya, BP enggak sih. BP jadi manajer aja. Jadi manajer jadi Fahri Husaini itu udah paling benar, Fahri Husaini. BP keren loh jadi pelatih loh. Gua anak didiknya nih. Oh iya, sorry. Kemal Sport 1. Enggak beneran secara ini maksudnya secara pengalaman dia tuh kelihatan banget lah buat ngarahin timnya. Ujung-ujungnya balik ke si pemainnya lagi, bisa nggak nerapin yang dia mau. Tapi kayaknya lebih Firman Utina sih. Gila, dari Bendol, dari mana udah. Bisa sih, maksud gua nggak tahu jaminan berhasil, cuma layak dicoba sih kalau BP jadi pelatih. Ih, mantep ya. Oke lah. Oke, kalau gitu berarti sampai ketemu di episode ATTL Bola Minggu depan. Gue mau remind lagi, jangan lupa follow Instagramnya ATTL di @longtouchline buat update terus terkait postingan baru ATTL, jadi nggak ketinggalan. Sama podcast ini juga ada video podcastnya di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga di channel YouTube ATTL di Touchline Network. Gitu. Sampai ketemu. Ayo tolong subscribe guys. Buat Fahri bisa beli mikrofon. jadi sepeda ntar, jangan guys. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you semua. Bye. Thank you semua.